Ya, sekarang kita akan mempelajari PKN kelas 3 bab 4 mengenai dampak globalisasi. Ada banyak definisi globalisasi. Beberapa istilah kunci globalisasi adalah deteritorialisasi, transnasionalisme, dan multilokal atau translokal. Tanda-tanda globalisasi yaitu menguatnya ruang pribadi, merupakan era kompetisi, dan naiknya intensitas hubungan antar budaya, norma sosial, dan kepentingan ideologi bernegara. Secara historis, globalisasi bukanlah hal yang baru, melainkan sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum istilah globalisasi sendiri itu ditemukan. Globalisasi merupakan kelanjutan dari era kolonialisme dan era pembangunan atau developmentalisme. Dalam era globalisasi, negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Ada sejumlah aspek kunci dari globalisasi, yaitu liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi. Proses itu dilandaskan dan digerakkan oleh ideologi neoliberalisme. Proses globalisasi didukung oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan iptek, semakin besarnya materialisme, kompetisi global, dan persaingan bebas, keterbukaan dan semakin mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan internasional. Baharudin Darus mengemukakan ada 5 aspek globalisasi, yaitu yang pertama, informasi dan komunikasi, yang kedua, ekonomi dan perdagangan bebas, yang ketiga, gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran, yang keempat, media massa cetak dan elektronik, dan yang kelima, politik dan wawasan. Dalam bidang ekonomi, globalisasi mempengaruhi pengaturan-pengaturan dalam produksi barang dan jasa, pertukaran barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Dalam bidang politik, globalisasi mempengaruhi konsentrasi dan aplikasi kekuasaan. Dalam bidang sosial budaya, globalisasi mempengaruhi pertukaran dan ekspresi simbol mengenai fakta, pengertian, kepercayaan, selera, dan nilai-nilai. Globalisasi membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang mampu memanfaatkannya. Ada organisasi yang mempunyai pandangan pro dan anti terhadap globalisasi, masing-masing dengan argumennya sendiri. Misalnya, menurut Joseph S. Stiglitz, strategi menghadapi globalisasi yang terpenting adalah mengelola globalisasi itu sendiri. Menurut Thomas L. Friedman, strategi menghadapi globalisasi adalah dengan membangun akar kebangsaan atau locality. Dalam rangka mengelola globalisasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merumuskan suatu kebijakan politik luar negeri yang dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar negara. Membangun kekuatan lokal dapat diupayakan melalui diversifikasi pencarian nafkah di luar aktivitas pertanian, misalnya usaha warung, pasar, tambal ban, penarik becak, pedagang eceran, menghidupkan kembali program Impres Desa Tertinggal atau IDT, melembaga keuangan mikro atau koperasi kredit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mobilisasi daya dan dana dalam negeri, dan misalnya melalui program jaminan sosial nasional, lebih menggunakan produk dalam negeri, serta membangun rasa solidaritas bangsa. Sekian, terima kasih.